Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damin Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan bagaimanakah kita menghadirkan kebahagiaan dalam hidup berbangsa. Ternyata untuk menghadirkan kebahagiaan kita harus dekat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah kita harus membangun dan menyempurnakan akhlak yang mulia untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah penjelasannya? Silakan Kiai Jujun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, redaksinya yang pertama singkat. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tenar, itu hadis. Semua hafal, dari SD tahu, terjemahnya tahu, tapi prakteknya belum tuntas. Betul nggak? Padahal redaksinya singkat. Nabi Muhammad itu tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Begitu kan? Jadi Islam ini bisa mendunia karena akhlak. Seluruh ajaran Islam itu bermuara pada akhlak. Sampai ke sini Islam dikembangkan oleh manusia yang berakhlak. Sekarang kenyataannya hari ini kita kelihatan tambah taat tapi tak berakhlak. Gak percaya? Yuk survei membuktikan. Survei bukan survei ya. Ada orang beriman di masjid berantem karena rebutan hal sepele. Benar. Ada imam masjid dibacok gara-gara uang canceling. Di mana akhlaknya? Ada orang cuma banyak baca buku, lihat postingan internet, kemudian dengan gayanya dia menyalahkan alim ulama, kiai sepuh, merasa dia paling benar. Di mana akhlaknya? Ada orang mengkritik pemerintah karena dianggap tidak adil, tapi dengan bahasa yang kasar, mencaci, memaki. Padahal seorang Nabi Musa dengan Nabi Harun saja disuruh mengkritik, menasihati Fir'aun dengan akhlak. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Tuh, begitu Musa, Harun, pergi engkau berdua pada Fir'aun. Karena dia sudah melampaui batas, sudah zalim, sudah mengaku Tuhan malah. Tapi berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Nabi Musa disuruh berakhlak. Kita bukan nabi, caci maki aja yang ada kepada pemerintah. Tapi memang pemerintahnya juga kadang-kadang suka tidak menunjukkan akhlak yang mulia sih. Sekarang berjanji, besok diingkari, bener gak? Ngomong hal-hal yang bersifat kontroversi, bikin gaduh aja, bener gak? Sehingga apa yang terjadi? Kadang-kadang pamer kemewahan di tengah orang yang kesusahan. Di mana akhlaknya? Nah, oleh karenanya kita ini harus memahami akhlak. Akhlak itu bukan sopan santun. Tidak korupsi itu akhlak. Bukan hanya sopan santun. Kita suka menyempitkan pengertian akhlak itu sopan santun. Orang mangut, bu berakhlak. Sempit banget akhlak itu. Nih, orang tidak korupsi itu berakhlak mulia. Ibu mendidik anak dengan baik itu akhlak. Anak menghormati ibunya akhlak. Orang bersedekah dengan rajin, dengan dermawan itu akhlak. Jadi kadang-kadang kita ini suka menyatakan akhlak itu hanya sopan santun. Yang kadang-kadang sopan santun itu banyak basa-basinya. Makanya saya kasih tahu, ada orang yang rajin bekerja, ada orang yang pinter berkata-kata tapi kerjaannya mencaci maki. Pinter tapi mencaci maki, itu tidak berakhlak. Ada orang bersedekah tapi duitnya hasil korupsi, itu tidak berakhlak. Kami para dai sudah ngomong kisah tentang Umar bin Abdul Aziz ketika datang kerabatnya mau ngobrol. Umar bin Abdul Aziz bertanya, urusan keluarga atau urusan negara? Kalau urusan keluarga, urusan pribadi mau dimatikan nih lampu, karena ini lampu dibayar oleh negara. Tetap aja korupsi menjadi-jadi. Benar gak? Jadi kalau sekarang ada yang bilang negara ini terpuruk, resesi, karena akhlak. Karena kurang berakhlak. Kalau dikatakan tidak, saya tidak
tidak berani mengatakan tidak, kurang berakhlak. Nih, mau tahu apa ciri orang berakhlak? Salah satu cirinya adalah malu. Inna likulli dinin khuluqan wa khalaqal Islam al-haya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Hadisnya sahih. Setiap agama itu punya akhlak. Akhlak Islam itu adalah malu. Al-haya wal iman urinan jami'an. Fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Iman dengan malu itu bersama-sama. Kalau salah satu dicabut maka hilang dua-duanya. Sekarang kalau orang tidak punya rasa malu maka hancur imannya, hancur agamanya. Kiai ulama harus malu dengan gelar ulamanya, yang benar amalnya. Yang kaya harus malu dengan hartanya, bersedekah dengan hartanya. Ya. Pejabat harus malu dengan jabatannya, berbuat adil dengan jabatannya. Al-haya la yati illa bil khair. Bahwa malu itu tidak akan mendatangkan, tidak ada malu kecuali mendatangkan kebaikan. Coba kalau hilang rasa malu, jadi tidak tahu diri kesananya. Coba kalau orang sudah tidak tahu, tidak hilang malunya, anaknya berbuat nakal, ibunya santai saja. Benar gak? Orang berbuat jelek ke kerabatnya, menurutnya tidak merasa malu, tenang saja. Makanya sekarang jangan kaget, ada remaja laki-laki perempuan memamerkan aibnya, tidak malu mereka. Ada artis memamerkan kejelekan, malah sekarang divideokan. Ibu-ibu malah sekarang banyak yang banyak tiktokan. Entah apa yang merasuki, lu kerasukan. Masya Allah, mengerikan ini. Jadi hati-hati, kalau akhlak sudah terserabut, bagaimana bangsa ini bisa dibangun? Jadi kalau boleh saya nyatakan, bangsa dibangun harus dengan akhlak. Islam bisa mewarnai dunia karena Rasulullah membangunnya dengan akhlak. Kalau tidak ada akhlak, ya seperti itu. Tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, coba. Banyak sekarang orang tidak tahu diri. Ada orang baru belajar agama, hadis juga punya baru punya satu. Sok jadi ustadz hebat. Nyalah-nyalahin orang. Coba, tak tahu diri. Ada orang berebut jabatan. Jabatan direbut, dia ingin jadi bupati, dia ingin jadi wali kota, ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden. Padahal sebenarnya dia tidak mampu menjabat itu. Tidak tahu diri. Makanya yuk sekarang mulai tanamkan akhlak dalam diri kita. Supaya rasa malu ada dalam diri kita. Supaya mendarah daging dalam diri kita. Supaya masyarakat ini dibangun dengan akhlak. Kalau setiap individu berakhlak, maka Indonesia dijamin pasti bangkit. Pemimpin berakhlak, rakyat berakhlak, semuanya berakhlak. Maka Indonesia akan bangkit menjadi bangsa yang mulia, insya Allah. Insya Allah, luar biasa sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali. Wujud nyata daripada akhlak adalah rasa malu. Dengan rasa malu inilah muncul rasa adil di dalam diri kita. Itulah orang-orang yang telah disebut sebagai derajat orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang mencapai derajat ihsan di mana apa yang dia lakukan seakan-akan Allah menyaksikannya. Bagaimanakah dengan kita? Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku.